Nyendak malu saya sama wali 9. Ya Allah, Sunan Ampel setiap hari ngejak orang tahlil, berzikir berapa ribu orang, membaca tasbih berapa ribu orang, membaca zikir selawat kepada Nabi berapa ribu orang. Itu baru itu. Membaca Quran berapa ratus orang, yang tahtiman di situ, yang baca Yasin. Nah kita tanya tadi, Sunan Ampel di kuburan masih bisa mempersatukan umat. Yang ziarah siapapun tidak pernah ditolak, oleh jorok kuncinya pun tidak, kon partainya apa, tidak pernah, bajunya apa, tidak pernah. Kok kalah sama orang mati sih bisa mempersatukan umat? Membuat satu cipta pasaran-pasaran kecil, ekonomi kerakyatan di lingkungan Sunan Ampel semuanya rame. Dari mulai Ampel Deto, Ampel Gading, ada siapa? Ada Sunan Ampel yang sudah mati 500 tahun yang lalu. Orang 500 tahun yang lalu masih bisa merejokan umat. Kita ini bisa apa? Malu. Ya Allah. Datang ke Sunan Ampel lagi, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Duduk Al-Fatihah sing Yasin. Kita lihat ya Allah, sebelah sana Yasinan, sebelah sini maca waqiah Rahman kalau sak Quran, ini maca tasbih zikir. Ya Allah, kita ini muka saya ditaruh di mana? Ini orang sudah mati masih bisa ngajak dakwah, masih bisa menyantuni lingkungannya. Umpamanya ini ngampel Quran Sunan Ampel, mau dagangan sama siapa? Mau dagang sama kuburan? Coba fakta itu. Bahkan terkadang orang ziarah, anti ziarah ikut jualan di situ. Loh, luar biasa kan? Maaf saja. Masalah tekan gak tekan urusanku, urusannya Allah Ta'ala. Ini realita itu tidak bisa kita pungkiri. Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa sebab memberi makan kepada yang hidup. Lingkungannya rame, rejo. Belum wali 9 yang lain. Sampai Maulana Syarif Hidayatullah. Sebelah yang ziarah untuk non muslim, yang satu muslim, masih bisa mempersatukan bangsa. Itu satu contoh. Nah kita rombongan terkadang dari Medan, dari Palembang, dari Banten, dari Jawa Timur, lagu ini kabeh gak podo. Nek zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelah illallah, la ilaha illallah. Yang belakang illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi lebih ribut, illallah, la illallah, la illallah. Nggak ada yang ribut. Dari sing lagu ini dawa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rek Mas, ki lagu ini ngene lagu ae kon. Iki endang gak usah ngeden-ngeden kaya sampean. Illallah, la ilaha illallah. Lah aku mantep ngene kok, Cak. Kula niki mantep nih ngoten niku. Mun sampean kula. Wong loro padu sing mburi ngebut si utuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki nah ngebut. Sing wong loro gak trima. Jare sing ngebut. Lho kula nek mboten ngebut ki oleh kedhik, Mas. Kula ngebut iku ben oleh akeh. Kok tidak? Jalan semuanya lancar. Sing dikira illallah, la illallah, la illallah, illallah, la ilaha illallah. Sing kono subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Sing kono astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Sing buri sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing kono ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Lho enak kabeh. Berarti wong wis mati sekian tahun iso ngrukunaken umat, menyatukan bangsa.
Mestinya kita harus bangga. Sebelum kita makan apel punya orang lain, artinya luar, kita harus bangga makan apel apa yang produksi dari bumi pertiwi ini. Harusnya kita begitu. Baru kita akan bersaing ekonomi dengan baik, dengan maju. Karena apa? Kita fanatik dengan hasil bumi karya, bumi pertiwi ini. Tapi kalau kita lebih suka membanggakan orang lain, apapun yang keluar dari bumi pertiwi tercinta ini, tetap sandal jepit buatan Tegal, padahal kuatnya sama. Top Cibaduyut juga catnya sama dari Bogor, dari Jakarta. Tapi kalau tidak ditulis made in Jepang kurang laku. Padahal buatan Tegal. Nah, sejauh mana kecintaan kita kepada republik ini dan kepada bangsa ini, kepada bumi pertiwi ini, kepada tanah air ini. Harusnya kan begitu. Namanya orang kenal Indo. Yang keras. Indonesia kok ngelebut bangsane dewi lemes sampean. Gimana mungkin Anda akan fanatik? Harusnya bangga. Rasulullah menyatakan, li'anil arabi, hubbul arab thalathun. Kecintaan kepada dunia Arab 3 perkara. Li'anil arabi, karena saya orang Arab. Rasulullah tegas menunjukkan kebangsaannya. Mendidik untuk siapa? Umat dan bangsa ini. Tunjukkan sekali lagi, kalau saya bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai anak Indonesia. Sekali lagi sebutkan Indo. Ngono aja. Ngono arep ngelawan perang takon ndi sampean. Ya, laut mempunyai jati diri. Laut mempunyai kepribadian. Dan penghuninya hebat. Tidak ada orang beli ikan laut tanpa diasini lagi. Padahal mereka hidup di laut. Mengapa tidak asin? Mengapa tidak terkontaminasi? Padahal mereka itu hidup bersama dengan bermain di laut, air yang asin. Limadha? Umat Islam mempunyai jati diri. Tidak mudah cepat terpengaruh oleh apapun dalam menjaga akidah ini. Tidak cukup dikatakan fulus, pindah akidah. Lah. Maaf saja umpamanya dibikinkan masjid saja sudah berubah. La ilaha illallah. Banyu laut itu sudah memberikan contoh bagi kita. Sing jero iwak laut juga sama. Itu satu sisi. Bagaimana selaku anak bangsa? Tanah airnya terjaga dengan baik. Bangsanya terjaga dengan baik. Tidak mudah terkontaminasi. Mempunyai harga diri, mempunyai jati diri. Tidak mudah. Budaya tetap masuk. Tapi kita tidak tergilas oleh budaya. Karena apa? Kita mempunyai jati diri. Mempunyai mahabbah kecintaannya kepada Rasulullah. Kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kecintaannya kepada para ulama. Kecintaannya kepada aulia. Kecintaannya kepada bangsa ini. Kecintaannya kepada republik ini. Maaf saja, saya memang sering kemana-mana berbicara masalah NKRI. Karena sudah banyak melentur, nasionalismenya itu sudah mulai melentur, kecintaan kepada republik ini, kecintaan kepada bangsa ini. Ini yang paling mengkhawatirkan. Kalau sudah mahabbahnya, kecintaannya ini mulai melentur, bangsa itu paling mudah digoyah. Karena apa? Mudah, jangan menyalahkan budaya orang lain masuk. Karena apa? Kita senang. Kita sudah bosan dengan budaya kita sendiri. Tidak dibangkitkan kecintaannya kepada bangsa ini, budaya ini. Yang kita milik sebetulnya budaya kita lebih kaya. Bangkitkan dulu rasa kecintaannya. Cinta pada tanah airnya, cinta kepada bangsa ini. Makanya oknum-oknum manusia kalau mau menghancurkan umat Islam, mau menghancurkan bangsa, ada salah satu hadis di sini
Diperingatkan oleh Rasulullah. Walaupun ini hadis menerangkan tentang kecintaan, tapi di balik itu kita belajar. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri mahabbatihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya Rasulullah kepada Rasulullah mulai melentur, umat Islam itu imannya semakin menipis. Kalau sudah imannya semakin menipis, dimasukin apa saja gampang, digoyah pun mudah. Tapi kalau mahabbahnya semakin luar biasa kepada Rasulullah, imannya akan semakin kuat. Artinya kalau kita artikan, nek arep ngancurno umat Islam ku ya gampang. Piye carane? Ya mahabbahe lenturno. Anggap Kanjeng Nabi ku manusia biasa, hanya Rasul dan Nabi. Beliau mendapat wahyu, kita tidak. Selalu dihembuskan yang demikian. Supaya apa? Kita selalu mendengung melihat Nabi adalah manusia biasa. Manusia biasa. Terngiang di telinga kita ini manusia biasa. Sulit untuk mengatakan bahwa baginda Nabi manusia luar biasa. Udah digoyah. Akhirnya melentur. Apalagi kepada Rasulullah. Kalau sudah kita membaca riwayat hidupnya Rasulullah, dikatakan begini. Lalu nilainya pahlawan-pahlawan kita, nilainya pejuang-pejuang Islam kita, Wali 9, lain-lainnya. Dan para pejuang-pejuang kita yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan belenggu kebodohan. Dan para alim ulama kita, lalu nilainya apa? Coba. Ning zaman Kanjeng Nabi ku maca riwayate Kanjeng Nabi dak nang Maulid umpama. Lalu nilainya ulama-ulama itu manakibnya lalu apa? Apakah umat ini lalu kepaten obor sama Rasulullah? Kita tidak tahu jauh. Lebih tahunya sebatas Rasul utusannya Allah, selesai. Keturunan Quran bar. Apakah sebatas itu? Manakibnya yang lain, ulama-ulama yang lain. Kita mau takut. Ojo diwaca ya apa maca Kanjeng Nabi ndak boleh. Lah terus harganya ulama yang lain nilainya di mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Allah Ta'ala menempatkan Rasulullah jais di Sidratil Muntaha? Sebagaimana Allah Ta'ala menempatkan Nabi Allah Musa dalam gunung Turisin. Setelah mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, Allah Ta'ala menjawab Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, bukan ayuha Muhammad, ayuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah langsung menunjukkan sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Maka Rasulullah minta sama Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi hebatnya di situ. Kita makan enak saja terkadang lupa sama kedua orang tua. Dulu waktu kecil orang tua kita bagaimana ya Allah mencarikan sesuap nasi untuk anak-anaknya. Coba kalau kita makan kebuli yang apa, kita ingat orang tua kita di rumah. Bagaimana payahnya orang tua kita. Sekali-kali, bukan saben hari. Untuk mengingat kembali. Tapi apa orang tua kita? Yang ahli pertanian, yang ahli dagang. Musim hujan kehujanan, musim panas kepanasan di sawahnya, di kebunnya. Yang kerja berat. Coba kita menengok, kenal sama orang tua, bukan mengertinya iku bapakku tok, itu bukan. Coba kita kenal sama orang tua. Orang tua-tua kita makan di warung, di rumah makan yang cukup sederhana. Terkadang cukup yang dia makan asal pakai kerupuk dan lain sedang. Yang penting kenyang. Sebab apa? Ingat kalau makan yang enak anaknya di rumah. Untuk sekolah, untuk biaya ini. Coba kita berpikir ke sana. Jangan melihat bagaimana rumahnya orang tua sudah mentereng begini. Tahu-tahu sudah punya kendaraan. Bagaimana cara merintisnya. Kita belajar dari itu. Bukan memanjakan setiap pribadi. Demikian didikan Rasulullah hebat, kepedulian kepada umat.
Assalamu alaina wa ala ibadillah